Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Farha Kamila dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yang bertema teori penggunaan huruf dan penulisan kata dalam karangan ilmiah. Tujuan dan materi yang akan disampaikan. Tujuannya, tugas ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu menyampaikan secara lisan dan visual yang terstruktur juga menarik. Materi yang akan dibahas ada dua materi. Yang pertama penggunaan huruf dan yang kedua penulisan kata. Materi yang pertama ada penggunaan huruf. Yang pertama ada huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, dia, huruf D di depan menggunakan huruf kapital. Dia sedang membaca buku di perpustakaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh, Naura Farha Kamila. Naura, huruf N-nya menggunakan huruf kapital. Farha, huruf F-nya menggunakan huruf kapital. Kamila, huruf K-nya menggunakan huruf kapital. Dengan catatan, satu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, seperti 25 volt. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas, seperti Siti Maisaroh binti Salma. Catatan yang ketiga yaitu huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, Naura berkata, apa yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Islam, Al-Quran, dan Allah. Nomor 5, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, Imam Syafi'i. Selanjutnya ada huruf miring. Yang pertama dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh, saya sudah membaca buku Negeri Para Bedebah, karangan Terry Rie. Yang kedua, dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, dalam materi ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Yang ketiga dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah buah nanas adalah Ananas commusus. Catatan, 1. Nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Kalimat atau teks berbahasa asing atau bahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya ada penulisan singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Contohnya, Eskep sama dengan sarjana keperawatan. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga resmi. Contohnya, UB sama dengan Universitas Brawijaya. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri. SMA, Sekolah Menengah Atas. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih. Contohnya, DKK sama dengan dan kawan-kawan. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat. Contohnya, S.D atau bisa disebut juga sampai dengan. Yang terakhir ada lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Contohnya, km sama dengan kilometer. Lalu ada akronim. Nama diri yang terdiri atas huruf awal, setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, seperti
BIN atau Badan Intelijen Negara. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital, seperti Kaltim atau Kalimantan Timur. Yang ketiga, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil, seperti pemilu atau pemilihan umum. Materi selanjutnya, angka dalam teks ilmiah. Yang pertama, angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang ketiga, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan A ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B nilai uang. Yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Yang selanjutnya, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Selanjutnya ada penulisan bilangan dengan huruf, penulisan bilangan tingkat, penulisan angka yang mendapat akhiran an, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf. Yang terakhir, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografis. Materi yang kedua, penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, saya pergi ke kampus, buku itu sangat tipis. Yang kedua, kata turunan adalah kata yang terbentuk dari kata dasar dan telah mengalami proses afikasi, reduplikasi, atau penggabungan. Contoh, awalan, terbakar, membantu, berambut. Lalu gabungan kata majemuk. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Nomor 2, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, buku matematika baru. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisan terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contoh, bekerja sama. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contoh, keuntungan petani akan dilipat gandakan jika panen berhasil. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contoh, barangkali. Selanjutnya, kata depan. Yang pertama, kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di mana kamu berada. Yang kedua, ke, Naura pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Yang ketiga, dari, Naura berasal dari kota Pasuruan. Selanjutnya, kata serapan dan ejaan yang disesuaikan. Kata serapan adalah kata-kata singkat atau daerah yang masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Berdasarkan taraf integrasinya, umur serapan dalam bahasa Indonesia dapat terbagi menjadi dua kelompok besar. Satu, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dan cara pengucapan atau penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah ejaan. 1. A. Arab bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi A bukan O. Contoh, mazhab dibaca madhab. Yang kedua, A. Belanda dibaca A. Contoh, pal sama dengan pal. Sumbernya WebI. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.